Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Suryadi dan teman saya Haji Mas Ridwan. Kami adalah mahasiswa Mercu Buana Fakultas Ekonomi Bisnis akan menyampaikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik Universitas Mercu Buana dengan dosen pengampu Bapak Islahuddin. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang TB2.1 perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. TB2.2 korupsi dalam perspektif undang-undang. TB2.3 pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. TB2.4 peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. 2.1 Perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Integritas adalah fondasi keberhasilan pencegahan korupsi. Integritas diri pejabat publik penting dalam mencegah korupsi melalui sikap jujur, adil, dan transparan. Mereka menghindari godaan korupsi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan penggunaan yang benar terhadap sumber daya publik. Integritas diri pejabat publik menciptakan lingkungan kerja bersih dan profesional, serta memperkuat sistem pemerintahan yang berintegritas. Pengertian integritas diri. Suatu pemahaman tentang terwujudnya perkembangan yang seimbang dan sinergis atas berbagai dimensi diri. Terwujudnya perkembangan diri pribadi secara utuh tanpa satupun aspek atau dimensi yang terabaikan. Adanya perhatian yang seimbang, tepat, dan proporsional terhadap semua dimensi diri. Manfaat integritas diri. Poin pertama, secara fisik kita akan merasa sehat dan bugar. Selanjutnya, secara intelektual, otak kita terlatih berpikir secara ilmiah. Ketiga, secara emosional, kita menjadi manusia yang termotivasi, mampu menyesuaikan diri terhadap situasi apapun. Keempat, secara spiritual, kita mampu memaknai berbagai pengalaman kita, mampu melihat berbagai fenomena kehidupan dalam perspektif yang lebih dalam, utuh, dan menyeluruh. Kelima, secara sosial, kita semakin mampu membangun hubungan kemanusiaan. Integritas pejabat publik. Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, perbuatan dengan hati nurani. Pemimpin sektor publik rentan terjebak dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin sebagai pemegang otoritas memiliki integritas yang rendah. Padahal, integritas merupakan kunci penting yang harus dimiliki setiap pejabat publik. Di sebuah media, Sekjen Kemendagri pernah mengatakan terdapat 392 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2017. 313 diantaranya adalah kasus korupsi. Hal itu menunjukkan bahwa integritas harus dimiliki oleh setiap orang, terutama seorang pemimpin. Integritas bagi seorang pemimpin merupakan alat yang sangat kuat untuk memimpin dan dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata orang-orang yang dipimpinnya. Selain itu, kepemimpinan yang berintegritas adalah syarat utama dalam membangun SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan. Pembangunan budaya integritas bukan merupakan tujuan, namun sebagai cara pencapaian tujuan. Sehingga upaya pembangunan integritas perlu diselaraskan dengan tujuan atau sering disebut dengan visi dan misi yang dibuat lebih spesifik dan terfokus menjadi visium. Untuk mewujudkan vision tersebut, diperlukan komitmen seluruh komponen masyarakat, para pemimpin, dan aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi secara berkelanjutan. Bagaimana pencegahan tindakan korupsi? Pencegahan tindakan korupsi melibatkan langkah-langkah seperti meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akses informasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, memberlakukan hukuman yang tegas, dan mempromosikan pendidikan integritas dan etika. 2.2 Korupsi dalam perspektif undang-undang. Korupsi dalam perspektif undang-undang mengacu pada tindakan melanggar hukum yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik.
untuk memperoleh keuntungan pribadi. Undang-undang korupsi menetapkan aturan dan sanksi hukum untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi, serta menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Praktek korupsi yang terjadi hampir dalam segala lini kehidupan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam bidang korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4. Saksi ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Dan yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor. Dengan memahami pengertian korupsi menurut perspektif hukum, diharapkan kebiasaan berperilaku koruptif penyelenggara negara dan masyarakat yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat segera dicegah. 2.3. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik melibatkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan, penerapan sistem pengawasan efektif, pemberian pelatihan etika dan integritas pada pegawai publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan sektor pelayanan publik dapat menjadi lebih bersih, efisien, dan memberikan layanan yang dan berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting terwujudnya good governance. Karena visi utama dalam penyelenggaraan pemerintah adalah memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Untuk itu, pemerintah sangat berkepentingan melakukan perbaikan-perbaikan atas pelayanan publik. Selama ini, pelayanan publik yang masih terkesan sulit dapat mengakibatkan maraknya praktek kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi di Indonesia didominasi oleh korupsi di sektor publik, termasuk pelayanan publik, public service delivery, di mana masyarakat berinteraksi langsung dengan pelaksana pelayanan publik. Fenomena korupsi dalam pelayanan publik seringkali terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor eksternal dan internal birokrasi. Faktor eksternal muncul karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perizinan dan sejenisnya. Faktor internal lebih menitik beratkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Masifnya korupsi pelayanan publik selain dilatari oleh kelemahan sistem, juga karena adanya kerawanan moral penyelenggara negara sehingga mesti dicegah. Kejahatan korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Hal ini tercermin dari Indeks Persepsi Korupsi IPKRI yang belum lama ini dirilis oleh Transparansi Internasional (TI). Menurut lembaga yang berpusat di London itu, IPKRI pada tahun 2019 adalah 40.
Asumsinya, semakin besar angka IPK, maka negara tersebut dipersepsikan makin bersih dari korupsi. Sebaliknya, semakin kecil angka IPK suatu negara, maka menunjukkan semakin terjerembabnya suatu negara dalam hubungan korupsi. Secara matematis, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 180 negara yang dikaji. Itu artinya, Indonesia hanya membaik 8 poin bila dibandingkan dengan IPK 2012. Apabila ditelusuri lebih jauh, korupsi bertalian erat dengan aktivitas pemerintahan yang ikut mempengaruhi transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Governance Index Indonesia pada 2020 adalah 5,4 dari skala 0 sampai 10. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi skor indeks pemerintahan, maka semakin baik pula capaian suatu negara. Terkait dengan itu, skala 5,4 yang dicapai Indonesia menunjukkan masih berkutatnya negeri ini dengan kejahatan korupsi yang tak kunjung dapat diselesaikan. Alhasil, kebijakan mencegah dan memberantas korupsi dalam setiap periode pemerintahan bisa dikatakan jalan di tempat sejak 2012. Praktik korupsi merupakan suatu tindakan yang harus dihindari oleh semua lapisan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah praktik korupsi di tubuh birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai leading sektor dalam penyusunan kebijakan bagi ASN juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghindari praktik korupsi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh yang wajib diikuti oleh individu, ASN maupun instansi pemerintah agar hindari korupsi. Kebijakan pertama adalah kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan yang dilakukan setiap tahunnya. Laporan yang wajib diisi oleh ASN, ASN, dan penyelenggara negara (LHKPN). Ini merupakan upaya pencegahan dan pengawasan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh ASN. Kedua, kebijakan mengatur mengenai penguatan integritas instansi pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penguatan sistem whistleblowing, serta pengelolaan pengaduan masuk kanal, sistem pengelolaan pengaduan publik, layanan aspirasi dan pengaduan rakyat (SPMAN) lapor yang telah terintegrasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian pengendalian tindak korupsi di level kerja pelayan melalui pembangunan zona integritas. Pembangunan J ini mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan dan menjaga integritas agar masyarakat mendapatkan pelayanan prima yang bebas dari calo dan pungutan liar. Salah satu upaya ini adalah kolaborasi antar instansi pemerintah melalui pembentukan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Presiden, Menteri PANRB, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PK ini bertugas untuk merumuskan kebijakan dan aksi yang akan dilakukan setiap instansi pemerintahan untuk menurunkan potensi terjadi korupsi. Selain itu, Kementerian PANRB juga bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan lembaga survei terpercaya untuk melaksanakan survei secara rutin. Pelaksanaan survei rutin tersebut ditujukan untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai penerima layanan mengenai kualitas layanan dan persepsi anti korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi sangat penting. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemerintahan. Melalui kampanye advokasi dan partisipasi aktif, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk korupsi serta mendorong tuntutan terhadap pemerintah dan institusi untuk bertindak secara jujur dan berintegritas. Mahasiswa juga dapat menjadi pengawas dan pelapor tindakan korupsi, serta mempromosikan nilai-nilai integritas dan etika sebagai pemimpin masa depan. Melatih kejujuran dan integritas dapat dimulai dari kampus sebagai tempat untuk memberantas korupsi. Kita harus mengubah cara berpikir kita, yaitu dengan melakukan perubahan, belajar, dan bekerja keras, serta berjanji untuk memberantas korupsi secara bersama-sama. Kepedulian terhadap masalah korupsi yang semakin menjamur akhir-akhir ini. Selain itu, sosialisasi juga sangat perlu dilakukan mengingat mulai berkurangnya kesadaran mahasiswa soal sikap anti korupsi dan berharap dengan adanya transformasi ilmu baik secara intelektual maupun sikap anti korupsi ini sehingga mahasiswa menjadi lebih preventif dan edukatif dalam menanggapi korupsi.
Usaha dalam mencegah maraknya praktik korupsi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, yang terkecuali kaum muda. Sejarah mencatat kaum muda seringkali menjadi aktor penting dalam setiap peristiwa yang ada di Indonesia. Mulai dari perannya merebut kemerdekaan dan mengawal jalannya pemerintahan. Seperti awal 1970-an, terdapat gerakan kaum muda, dalam hal ini mahasiswa, yang dimotori oleh Arief Budiman melakukan protes terhadap kenaikan BBM dan maraknya praktik korupsi. Gerakan kaum muda ini biasanya bersifat nirlaba dan berdampak sosial. Meski kegiatan aktivis anti korupsi yang kita lakukan ini merupakan kegiatan nirlaba yang tidak mendapat keuntungan berupa materi, tetapi orang-orang seperti aktivis anti korupsi lah yang mempunyai social impact yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan anti korupsi yang dilakukan bertujuan untuk menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya gerakan anti korupsi dan juga menganalisis perkembangan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Peran kita sangat penting dalam memerangi korupsi, yaitu dengan cara dilakukan bersama-sama baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat secara komprehensif dengan menggunakan 3 strategi, yaitu investigatif atau represif, preventif, dan edukatif. Mahasiswa dapat mengambil peran pada setiap strategi pemberantasan korupsi dengan cara yang santun, berbudi, bermoral, dan bertanggung jawab. Serta gerakan moral perlu dilakukan mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, serta mulai dari sekarang juga. Tantangan dalam melakukan anti korupsi sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Dari materi yang sudah kami sampaikan, kesimpulannya adalah integritas diri pejabat publik sangat penting dalam pencegahan korupsi. Itu mencegah tindakan korupsi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memperkuat sistem pemerintahan yang berintegritas. Mahasiswa memiliki peran penting dalam memerangi korupsi. Mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong tuntutan terhadap pemerintah, serta menjadi pengawas dan pelopor tindakan korupsi. Dengan integritas diri pejabat publik yang kuat dan peran aktif mahasiswa, kita dapat membangun masyarakat yang bebas dari korupsi, adil, dan berintegritas.